Contoh, punya mobil, punya motor, punya rumah, ya punya mobil, punya motor, punya rumah, punya anak, punya pasangan hidup. Jangan pernah dimasukkan ke dalam hati. Kecuali kalau engkau masukkan itu karena Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ini kalau orang bilang jantung, jantung itu kecil. Tapi jantung itu pusat daripada tubuh manusia. Kalau jantungnya ini normal, insya Allah tubuhnya yang lain jadi ikut normal. Kalau jantungnya bermasalah, maka fisik yang lain juga bisa ikut bermasalah. Imam Ghazali mengatakan, ruh itu bersemayam di seluruh tubuh. Ruh manusia bersemayam di seluruh tubuh. Tetapi pusatnya ruh ada di dalam jantung. Fil qalb, di dalam jantung. Karena itulah kalau kita nggak enak hati, kalau kita sedih, kalau kita merasa suntuk, kalau kita merasa lagi nggak nyaman, rasanya itu bukan di kepala, rasanya bukan di paha, rasanya bukan di kaki, tapi rasanya ada di dada sebelah kiri. Rasa nggak enak langsung ada di sini. Kenapa? Semua hal yang berupa kesuntukan, kesumpekan, hal-hal yang gak enak itu langsung menyerang pusat roh. Ya, langsung menyerang pusat roh. Artinya apa? Rasa suntuk, rasa gak enak, rasa sumpek itu merusak roh manusia langsung ke pusatnya. Karena itulah Nabi mengajarkan SAW setiap kali, setiap pagi kita disuruh berlindung. Minal ham, ya Allah aku berlindung kepadamu dari al-ham, dari rasa suntuk. Sebab rasa suntuk ini sangat berbahaya untuk kesehatan ruh dan kesehatan jasmani. Gimana caranya biar gak suntuk? Gimana caranya biar hati ruh kita ini segar? Gimana caranya biar ruh kita ini betul-betul berenergi? Caranya adalah jangan letakkan sesuatu yang bisa menyebabkan ruh kita terluka di dalam ruh. Kalau bahasa kita, jangan letakkan dunia di dalam hati. Begitu dunia ada dalam hati, maka siap-siaplah engkau merugi dunia ini sampai akhirat nanti. Contoh, punya mobil, punya motor, punya rumah, ya punya mobil, punya motor, punya rumah, punya anak, punya pasangan hidup. Jangan pernah dimasukkan ke dalam hati. Kecuali kalau engkau masukkan itu karena Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau karena Allah beres, begitu enggak karena Allah, karena kamu sendiri, karena kamu merasa punya, karena itu milikmu, pasti kamu akan tersiksa dengannya. Contoh begini, punya mobil, seperti tadi kejadian yang saya lihat, kesenggol dikit. Saya mau nanya, yang disenggol bodinya mobil ya, hati kita kena enggak? Yang kalau mobil itu ada dalam hatinya kena enggak? Kalau yang enggak dalam hati ya nyantai, mobilnya yang kena, hatinya enggak kena. Lah ini aneh, mobilnya kena, badannya enggak kena, hatinya bisa kena. Ngeri atau enggak ngeri? Sehingga langsung seketika begitu mobilnya kesenggol, motornya kesenggol, rumahnya kesenggol, fisiknya enggak kesenggol, hatinya kesenggol, akhirnya memunculkan rasa galau, gelisah, marah, gak karu-karuan. Semua dia rasakan. Padahal yang disentuh adalah mobilnya, motornya, rumahnya. Belum fisiknya, belum tubuhnya. Belum kena jasmaninya. Baru yang di luar kesenggol, langsung hatinya gak enak. Kenapa hatinya gak enak? Karena dia telah menyalahi aturannya Allah Ta'ala. Jangan letakkan dunia dalam hati, hanya aku yang ada dalam hatimu. Begitu engkau letakkan selain aku di dalam hatimu, maka dirimu akan merasakan hal-hal yang gak enak. Beda dengan orang yang dalam hatinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Brok, kena ini fisiknya, mobilnya kena, brok. Langsung hatinya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
punyanya Allah. Nanti juga kembali sama Allah. Kalau aku sabar, aku dapat surga. Makasih ya mas ya udah ditabrak. Kenapa? Dapat surga berkat kamu. Dapat surga berkat kamu. Ada yang mengatakan Habib, kok nggak logis. Ya, karena kita ini terlampau hidup sama dunia. Lihat Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu ketika kepalanya dipukul oleh seorang prajurit kerajaan. Ya, karena prajurit kerajaan nanya di mana perkampungan terdekat, maka dijawab itu sambil menanya ke arah pemakaman. Prajurit kerajaan itu marah dan memukulkan senjatanya ke kepala Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu sehingga beliau terhuyung-huyung dan terluka, berdarah. Prajurit ini pun melakukan perjalanan berapa meter ketemu orang. Orang yang bertemu prajurit tadi berkata, kamu tahu nggak siapa yang barusan kamu pukul tadi? Dia jawab orang gila. Saya tanya perkampungan, dia tunjukkan kuburan. Maka orang tadi berkata yang kamu pukul bukan orang gila, tapi a'bad, manusia yang paling ahli ibadah di zaman ini, yaitu Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Maka saat itu prajurit pun kaget karena nama Ibrahim bin Adham sangat dikenal, tapi wajahnya nggak ada di WhatsApp, wajahnya nggak ada di Facebook, wajahnya nggak ada di IG, wajahnya nggak ada di YouTube, wajahnya nggak ada di koran, wajahnya nggak ada di televisi. Karena zaman itu bukan zaman ini. Zaman itu tahu nama, tak kenal wajah. Maka segera kembali menghampiri Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu dan berkata kepadanya, wahai Tuanku, maafkan hamba yang bodoh ini. Hamba tak mengerti jika engkau adalah Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Maka Ibrahim berkata, aku bukan saja memaafkanmu, aku sudah doakan kamu dapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak usah kamu pikir. Maka sang prajurit kembali bertanya, bagaimana bisa aku dapatkan surganya Allah Ta'ala, sedangkan aku melukai manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijawab oleh Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, ketika engkau pukul kepalaku dan terluka, itu memang sakit, memang menyakitkan. Aku teringat kalimat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was-sabru thawabuhul jannah. Sabar itu pahalanya adalah surga. Maka aku langsung ingat surga, aku tahan rasa sakitku dan aku minta sama Allah Ta'ala, ya Allah beri aku surga. Maka saat itulah aku teringat, surga ini kudapatkan karena engkau yang memberikan. Maka aku pun berkata, ya Allah yang mukul aku juga beri yang sama. Saya mau nanya, enak enggak kalau hatinya begini? Ini bukan kepalanya, mobil, motor, jasadnya gak kena, marah karena merasa miliknya, merasa punyanya, merasa dirusak. Dunia ikhwani, akhir zaman ini yang sangat mengherankan. Tahadutsan binikmah, sedikit saya mau mensyukuri nikmat. 2 pekan ini saya mengalami gejala hati yang aneh. 2 pekan ini gejala hati yang aneh. Jadi saya tuh kalau lihat orang iri, orang dengki, orang sombong, lihat saya nggak benci sama orangnya, enggak. Tapi langsung badan saya sakit. Langsung itu. Nggak enak semua. Tubuh saya tuh nggak enak. Kok seperti ini? Jadi kotornya iri dan dengki ini, Masya Allah. Langsung di badan itu dampaknya luar biasa. Itu orang lain tuh. Kok begini ya? Nggak enak itu. Sehingga saya mengatakan bagaimana para wali. Ya para wali ketika didatangi oleh kita, orang-orang yang kita mungkin banyak iri, banyak dengki, kemudian muncul iri dengki di hadapannya. Itu sangat mengganggu aulia wassalihin. Sangat mengganggu. Karena itu nggak mungkin orang iri, orang dengki, orang sombong masuk surga. Nggak mungkin. Kenapa? Nanti ganggu penghuni surga yang lain. Nanti merusak kenyamanan penghuni surga yang lain. Makanya yang sombong, yang iri, yang dengki, gak diizinkan masuk surga. Disingkirkan dulu semua kotoran itu, baru nanti dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Jangan masukkan dunia dalam hati. Mudah atau susah? Mudah, gak susah. Kenapa? Oh, emang bukan punya kita kok. Emang punyamu. Semuanya milik Allah. Beb, tadi disebut anak. Emang bisa Beb bersikap seperti itu ketika terjadi sesuatu pada anak? Yang saya contohkan tadi Habib Anis tadi. Putranya meninggal dunia. Ya putranya meninggal dunia masih bisa tersenyum di wajahnya. Meskipun kesedihan ada dalam hatinya. Sahabat berangkat bekerja dalam keadaan puasa.
pulang ba'dal maghrib setelah sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Udah batalkan puasanya bersama Nabi, tapi belum makan. Belum makan. Sampai di rumah istrinya nyambut dengan dandanan yang luar biasa. Dikasih makan yang enak suaminya. Saat itu suaminya nanya bagaimana keadaan anak kita. Karena waktu ditinggal anaknya lagi sakit. Maka istrinya mengatakan, tuh anakmu lagi istirahat dalam keadaan yang lebih baik. Anaknya dikasih selimut. Maka suaminya pun makan, dibiarkan anaknya tidur. Ya anaknya dibiarkan tidur. Sampai badal isya. Dan karena sang istri ini berdandan. Sang istri menunjukkan rasa senang kedatangan suami. Terjadilah hubungan antara suami istri. Kemudian menjelang subuh, sang istri berkata kepada sang suami, wahai suamiku tercinta, aku ingin bertanya kepadamu. Ada apa dek kalau bahasa kita begitu? Kalau kita ini punya barang dipinjam tetangga. Punya barang dipinjam tetangga. Kemudian setelah lama kita pinjamkan, suatu hari kita ngomong sama tetangga kita. Mas, saya mau ambil barang saya. Boleh atau enggak boleh ngomong begitu? Ya boleh, kan barang kita. Udah kita pinjamkan sekian lama, berarti kita baik banget itu. Nah, kalau respon tetangga kita marah-marah gimana? Kalau tetangga kita marah-marah, ini barang saya, ini milik saya, kenapa mau diambil sekarang? Kok enggak ngomong-ngomong dulu? Kok enggak ini sehingga saya ada persiapan, kenapa diambil sekarang? Kalau tetangga saya marah-marah, tetangga kita marah-marah gimana? Jawaban suaminya, ya itu tetangga kurang ajar itu. Gak tahu terima kasih. Tetangga yang buruk. Istrinya kemudian berkata, iya Pak, ya Mas, alhamdulillah kemarin anak kita diambil lagi sama Allah Ta'ala. Suaminya kaget. Ternyata anaknya dibilang istirahat lebih baik itu sudah meninggal dunia. Kenapa kamu gak kasih tahu aku? Apa kata istrinya? Iya, karena kamu dalam keadaan berpuasa dan belum makan. Dan kamu lelah sehari bekerja. Gak mungkin kulukai hatimu dengan berita yang menyedihkan. Mirip ya dengan istri zaman sekarang ya. Mirip, solihah semua. Insya Allah. Gak pernah itu ngucapin kalimat yang menyedihkan suami. Gak ada. Yang di sini gak ada. Yang di sini tuh kalimatnya semua menenteramkan suaminya. Masya Allah. Mirip dengan sahabiah tadi. Iya, suaminya lelah, pulang kerja. Gak pernah menunjukkan wajah muram, durja. Kalimat gak enak. Dan secantik-cantiknya. Masya Allah. Teriakan aminnya para suami keras saudara-saudara. Nah, ikhwani rahimakumullah. Yang terjadi apa? Berangkatlah suami ke masjid, sholat subuh bersama Nabi Muhammad SAW. Saat itulah bingung ini, gimana anak meninggal, berhubungan dengan istri, ini salah enggak? Maka jawab Nabi Muhammad SAW, hubunganmu semalam akan diberkati oleh Allah Ta'ala, kamu akan dikarunia anak-anak yang hafal Al-Quran. Dan setelah itu punya sekian anak semuanya ahlul Quran, semuanya hafal Al-Quran. Ini loh, dalam hati enggak ada milik, semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.